kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dengan ibadah kita. Saya jemput Bapak dan Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Baik yang datang untuk doa pribadi di gedung gereja maupun yang sedang berada di kediaman masing-masing. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi di dalam nyanyian rohani 48. Kita menyanyi ayat yang pertama. Rohani 48, kita menyanyi ayat yang pertama. Hosiana Rajamu, dan kata-kata seterusnya. Hosiana Rajamu, anak Daud yang mubarak, datang dengan nama-Mu. Mari kita pun berharap Putri Sion yang Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membacakan kepada kita hukum Tuhan yang akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dengarlah saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang Kristus kasihi, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Minggu Kesengsaraan yang ke-7, Minggu Kesengsaraan yang terakhir. Kita akan baca dari Injil menurut Matius pasal 27 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-44. Injil menurut Matius pasal 27, kita akan baca ayat 32 hingga ayat yang ke-44. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu tidak terhenti. Kebenaran firman-Mu tidak tertunda. Sang kebenaran tersalib. Sekali lagi, Yesus sang kebenaran tersalib. Yesus sang kebenaran pada akhirnya menerima keputusan pengadilan. Yesus sudah tidak bisa menghindar lagi, karena memang banyak tuduhan mereka lakukan. Yesus juga tidak berdiri baru mengatakan, benar saya ini anak Allah. Yesus tidak membela diri. Tetapi ketika orang bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau anak Allah? Yesus hanya bilang, ya apa yang kamu bilang, apa yang kamu katakan. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus tidak hanya dipukul. Yesus tidak hanya diolok-olok. Yesus tidak hanya diludahi. Tapi banyak kata-kata kasar mereka lontarkan kepadanya. Apakah dia marah? Tidak. Apakah dia mendendam? Tidak. Semuanya dia menerima dalam dirinya. Mengapa? Karena itu pilihan yang harus ditempuh. Itu yang harus dilalui. Karena salib adalah taruhan bagi Yesus dalam rangka penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Dia sanggup dan mampu melakukan segala hal. Kendatipun penderitaan itu lama ia alami, sampai kepada kematian itu sendiri. Dan ini dilakukan oleh Yesus hanya karena kecintaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia disalibkan, dipaku, tergantung. Tapi kendatipun dia diolok-olok, kendatipun dia dihujat, ada hal yang menarik dari Yesus. Ketika beban hidup itu ada padanya, Yesus masih berdoa. Yesus masih bermohon. Yesus masih meminta. Yesus masih peduli. Apa peduli Yesus? Apa permohonan Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada umatnya yang menghujat dia, yang mengolok dia, yang memukul dia, yang mencambuk dia? Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Sang Bapa. Apa doa Yesus? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan Bapak Ibu, orang sudah menghina, orang sudah menghujat, orang sudah pukul, orang sudah cambuk, orang sudah mengejek, tapi Yesus masih mengampuni. Yesus masih memberi harapan. Tidak marah, tidak dendam.
Ketulusan hati daripada Yesus membuktikan doa yang tulus diucapkan. Dan itulah karya besar yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka penyelamatan bagi manusia. Tidak hanya di situ, bagian terakhir dari Alkitab tadi mencatat, bahkan para penyamun juga menghujat dia. Yang satu bilang begini, kalau kau anak untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan melalui salib di Golgota yang penuh dengan penderitaan, ia berjuang sampai kepada kematian. Dan ia juga berjuang untuk bagaimana keselamatan dikerjakan melalui kebangkitan Yesus. Ia ditinggalkan oleh Sang Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bertanya. Tetapi dia tidak sendiri, karena Sang Bapa pasti bersamanya. Dan itu dibuktikan sampai kepada kebangkitan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus sang kebenarannya kita dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa Pencipta. Itu sebabnya Yesus menerima semua sakit kutuk salib lewat olok-olok, hujatan demi menebus manusia berdosa. Ia membuktikan kasih-Nya dengan taat dan menderita di kayu salib. Dia menggenapi rencana keselamatan Allah untuk kita manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, yang sedang mengikuti akan renungan pada hari ini, yang sedang berada di rumah masing-masing, yang sedang berada di berbagai tempat, tapi juga yang sedang berada di dalam gedung gereja untuk doa pribadi dan mengikuti peribadatan ini. Hal yang terpenting bagi kita hari ini adalah kasih Tuhan sangat nyata. Ya, kasih Tuhan itu sangat nyata. Wabah yang sedang melanda dunia sedang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Para pegawai sedang berada di rumah dan bekerja. Anak-anak sekolah sedang diliburkan. Pertokoan, tempat-tempat belanja dan lain sebagainya dibatasi waktunya. Peribadatan juga sudah dimulai dari rumah-rumah. Pintu gereja dibuka bagi mereka yang hendak datang dan doa pribadi. Artinya bahwa kasih Tuhan sedang berlangsung bagi kita. Kasih Tuhan itu sedang nyata, diperlihatkan oleh Allah bagi kita. Oleh karena itu pemberitaan firman ini, baik atau tidak baik, nyatakan itu. Kita tidak hanya memberitahukan firman kepada umat ketika situasi menjadi aman, damai, sentosa. Dalam berbagai hal firman Tuhan perlu diberitahukan dalam berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Baik di waktu yang lalu, kini, dan nanti kasih Allah tetap sama diberlakukan kepada kita, dan penyertaan itu dibuktikan bagi kita. Dan itu bukan karena kita, hanya karena pekerjaannya Allah bagi kita. Ia melindungi kita, memelihara kita, dan melindungi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, keyakinan kita menjadi mutlak. Seperti Simon dari Kirene itu. Dia pikul salib sampai di bukit Golgota, kemudian dia turun kembali. Orang tanya dia, Simon, mari. Tadi pikul salib toh? Iya. Terus bagaimana pengalaman? Saya tidak rasa apa-apa.
saya tidak merasa beban salib itu di pundak saya. Yang saya rasa itu saya semakin dekat dengan dia. Saya mencium darah karena bau amis itu. Ada darah ya yang mengalir. Darah yang mengalir itu membuat saya mencium bau amis. Tubuhnya yang sederhana. Kami saling menatap. Saya menatapnya dan dia pun menatap saya. Kami saling berpandangan. Ternyata di Bukit Golgota baru saya sadar. Sebelum saya memikul salibnya, dia telah lebih dulu memikul salibku. Di Bukit Golgota itu saya mengambil keputusan bersama istri dan anak-anak. Kami harus mengikuti Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan penyelamat yang hidup. Itu kesaksian dari Simon dari Kirene. Begitu dia dipaksakan untuk memikul salib, ya dia pikul. Dan dia bilang begitu. Saya semakin dekat saja dengan dia. Tidak ada beban yang saya rasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pilihan kita jelas. Kepada siapa kita menaruh harapan? Hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak menjadi rahasia ya bagi kita semua kalau wabah virus ini dia mempengaruhi. Dan ini bukti hari ini ya. Bukti hari ini bagi kita semua. Ada yang di rumah tidak ke sini. Ya karena itu. Negara-negara yang maju dan berkembang, orang sedang kewalahan menangani wabah ini. Kita yang hari ini masih ada dengan fasilitas yang sangat minim, ya, fasilitas kesehatannya minim sekali. Pertanyaannya hari ini bagi kita adalah, mengapa kita ada hari ini? Bukankah Tuhan sedang memperlihatkan kasih-Nya kepada kita? Bukankah Tuhan sedang membuktikan kuasa dan penyertaan-Nya bagi kita? Bukankah Tuhan yang melindungi kita? Bukankah Tuhan yang mencintai kita? Bukan karena kita, tapi karena kemurahan dan kasih-Nya. Oleh karena itu jemaat, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengucap syukur, jangan berhenti untuk meminta pertolongan Tuhan. Jangan berhenti, karena cuma Dia harapan kita, Sang Penolong dan Pemberi harapan itu. Oleh karena itu kita akan berdoa supaya kasih dan penyertaan Tuhan akan terus menolong, baik pihak pemerintah, baik pihak gereja, tapi juga berbagai pihak yang terus berjuang secara bersama-sama untuk melawan wabah ini, agar kita terhindar dan menikmati shalom dan kemurahan Allah yang terus berlangsung dalam kehidupan kita. Selamat memasuki minggu kesengsaraan yang ke-7. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman.